Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan proses pengumpulan manusia. Proses pengumpulan manusia yang telah lalu telah kita bahas, yakni tentang orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di dalamnya termasuk imam yang adil dan lain sebagainya, dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Tabaraka wa ta'ala mengizinkan manusia untuk mencari syafaat. Kejadian yang menegangkan tersebut, kenapa disebut menegangkan? Karena setiap manusia tidak tahu apa yang akan menghampirinya. Jika dia orang-orang yang bersalah, orang-orang yang melakukan kezaliman, maka dia memiliki perasaan dan meyakini bahwasanya Allah akan mengadab dirinya. Oleh karenanya dia bingung mencari pertolongan. Dia bingung ke sana kemari, mencari siapa yang bisa memohonkan ampun untuk kita. Di saat mereka yang membanggakan hartanya tidak mampu membawa hartanya. Di saat mereka yang membanggakan ilmunya, menyombongkan ilmunya, lihat apa yang terjadi. Yang tersisa adalah penyesalan karena kesombongan yang ada dalam dirinya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamah ma jannasu ba'dhum fi ba'dhin fayatuna Adam fayaquluna asfa' lana ila rabbik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari kiamat kelak manusia berbondong-bondong dalam keadaan takut. Mereka mencari perlindungan, mendatangi setiap mereka yang mereka sangka mampu memberikan perlindungan terhadap mereka, kepada diri mereka. Maka jamaah yang dirahmati Allah, pada hari kiamat kelak manusia berbondong-bondong mendatangi Adam. Fayatuna Adam fayaquluna ashfa' lana ila rabbik. Mintakan ampun kami wahai Adam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu lastu laha. Orang-orang yang putus harapannya ditolak. Lastu laha walakin alaikum bi Ibrahim fa innahu khalilur rahman. Fayatuna Ibrahim, dan mereka datang kepada Nabi Ibrahim dengan penuh ketakutan jamaah. Mereka meminta pula memelas. Fayaqulu lastu laha walakin alaikum bi Musa fa innahu kalimullah. Datanglah kepada Musa. Lalu datang manusia-manusia itu dengan penuh kegelisahan, dia mendatangi Musa, memohon kepada Musa, carikan syafaat, carikan ampun untuk kami. Lalu apa yang terjadi? Jangan, pergilah, fa innahu ruhullah wa kalimati ya'tuna Isa. Lalu didatangilah Nabi Isa. Walakin alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fayatuni fa'aqulu anna laha fa'asta'dzinu. Aku yang akan minta untuk kalian. Aku yang akan memintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat jamaah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memintakan itu semua. Ditolak oleh semua, namun diterima. Bahkan Rasulullah, aku yang akan memintakan ampun. Aku yang akan memohonkan syafaat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku, kata beliau. Lihat jamaah, cinta yang beliau kepada kita sallallahu alaihi wasallam.
akulah yang akan maju. Lalu aku akan meminta kepada Rabbku, dan aku diizinkan, kemudian aku diilhami untuk memuji dengan pujian-pujian tersebut, yang aku belum tahu pujian-pujian itu seperti apa. Hingga akhirnya Allah firmankan, wahai Muhammad, angkat kepalamu Muhammad, angkat kepalamu. Lihat bagaimana sayangnya Allah kepada Rasulullah. Lalu mengapa umat Rasulullah yang mengaku sebagai umatnya tidak mencintainya hanya melalui lisannya saja? Lihat, mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dituntut untuk berjuang menegakkan Islam, menegakkan sunnah. Apa yang terjadi jamaah? Kita ingkar. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan memintakan Allahu Akbar. Setelah Allah Ta'ala mengizinkan Nabi Muhammad meminta syafaat serta mengabulkannya, maka datanglah Allah ke tempat perhimpunan tersebut sebagaimana dituliskan dalam surat Al-Fajr ayat 22, dan datanglah Tuhanmu serta malaikat yang berbaris-baris, didatangi manusia. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Az-Zumar ayat 69 sampai dengan 70, wa asrakatil ardu binuri rabbih wa wudi'al kitab wa ji'a bin nabiyina wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yudlamun. Dan terang benderanglah bumi padang mahsyar dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, dan diberitakanlah buku perhitungan masing-masing dari kita, dan didatangkanlah para nabi, para saksi, dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil. Maka demi Allah, mereka yang mendapatkan kezaliman saat ini, mereka akan mendapatkan keadilan di sisi Allah. Mereka yang terjajah oleh Zionis akan mendapatkan keutamaan di sisi Allah. Mereka yang terzalimi karena pemimpinan yang buruk, Allah akan memberikan balasan kepada mereka yang sabar atas segala ujian yang Allah berikan. Demi Allah, Allah akan memperlakukan secara adil. Maka bersiap-siaplah wahai pribadi yang sombong, yang lupa terhadap kewajibannya, yang mengelulukan jabatannya. Demi Allah, kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara berikutnya yang juga sangat-sangat mengerikan bagi orang-orang yang tersalah, dinampakkan setiap amalan para hamba tatkala di dunia, hal sebagaimana yang tertera dalam firman Allah Al-Jasiyah ayat 29. Di situ disebutkan, hadza kitabuna yantikum alaikum bil haqq. Inilah kitab catatan kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Apakah kau kira iktikafmu tidak bermakna? Apakah kau kira tilawahmu tidak bermakna? Allah menilainya, dan akan ada catatan-catatan terbaik yang akan kita baca nanti. Inna kunna nastansihu ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Jangan khawatir. Untukmu yang berjuang, untuk istrimu, untuk anakmu mati-matian, engkau menafkahi dengan harta yang halal. Ingat, esakan Allah, esakan Allah, esakan Allah, dan carilah rezeki dengan jalan yang benar. Demi Allah, masuknya secuil uang yang haram, tertolak doa kita, bahkan Allah menolak ibadahnya. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan ada catatan yang kita baca. Wa kullu insani alzamnahu ta'ira fi 'unuqih. Dan jangan cemas, sebab kami tetapkan amal itu sebagaimana kalung yang tetap pada lehernya, tidak akan tertukar jamaah. Dan iqra' kitabak, iqra' kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiban. Suatu saat nanti diserahkannya kitab itu kepadamu. Iqra' kitabak, bacalah kitabmu, bacalah catatan-catatanmu. Di situ tertulis, jangan kira
kau yang berusaha menafkahi ibumu yang sedang sakit, kau habiskan hartamu, kau habiskan semua waktumu untuknya, engkau tidak akan menemuinya, engkau akan menemui balasan birrul walidain. Engkau yang berjuang di jalan Allah, yang menyedekahkan hartamu, apakah hilang begitu saja? Engkau akan membaca catatan itu di dalam catatanmu nanti. Maka untukmu yang sedang dalam keadaan lalai, istighfar kepada Allah. Istighfar kepada Allah. Semoga iktikaf kita menjadikan kita semakin tahu diri, semakin ingat kepada Allah. Bukankah kullu nafsin dha'iqatul maut? Maut itu pasti terjadi. Kau ingat tahun kemarin mungkin ayah ibumu masih bersamamu, teman karibmu satu kajianmu masih bersamamu. Kini dia di mana? Di dalam kuburnya, entah sedang apa. Jika disiksa, maka semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala manusia melihat catatan amal mereka, mereka pun mengakuinya. Wa wudi'al kitab fataral mujrimin musfiqina mimma fihi wa yaqulu ya wailatana ma li hadzal kitab, ma li hadzal kitab ya rab, la yughadiru saghira wala kabiratan illa ahsaha. Nanti akan muncul di lisan-lisan mereka, ya laitana malihadal kitab. Celaka kami. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil, tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Terekam jamaah, terekam semuanya. Maka engkau yang senang bersedekah, jangan hancurkan pahalamu dengan menyakiti orang yang kau beri. Mungkin tidak dengan makianmu, namun kau mempermalukan dengan kamera HP-mu. Demi Allah, mereka menjaga kemuliaan dirinya. Kalau tidak ingat anak dan istrinya yang hendak makan apa, entah kita tidak tahu. Mungkin dia menolak. Jangan foto saya malu. Maka jangan kau hinakan mereka. Jika ingin bersedekah, bersedekahlah. Demi Allah, merawat amalan itu lebih susah daripada melaksanakannya. Menjaga sesuatu agar istiqomah lebih susah daripada hanya sekejap saja. Maka memohon kepada Allah agar kita diberikan kesempatan untuk beristiqomah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam surat Kahfi ayat 49, wa wajadu ma'amilu hadiran, wa wajadu ma'amilu hadiran, mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan. Ya Allah, dosa zina yang kami lakukan ya Allah, dosa judi yang kami tunaikan ya Allah, dosa durhaka yang kami lakukan, dosa khianat, dosa terhadap orang tua kami, tetangga kami. Hadiran, dihadirkan, dan kita akan menyaksikannya jamaah. Dan betapa meruginya kita. Allahu Akbar. Dan untukmu yang terzalimi saat ini, mungkin harta-hartamu dirampas, kehormatanmu dihinakan. Rabbmu tidak menganiaya seorang pun. Dia akan memberikan keadilan. Maka jangan cemas, jangan risau. Kelak akan ada hari pembalasan. Tidak bisa kami bayangkan jamaah, saudara kita yang beriman, yang entah berada di Suriah, di Rohingya, yang ketika hendak mereka dibunuh, mereka dalam keadaan cemas memikirkan anak istrinya. Apa doa mereka? Apa doa mereka jamaah? Kita tidak sedang dalam keadaan perang, namun lihatlah, banyak kemalasan-kemalasan yang kita munculkan. Merasa tenang,
hingga tidak sadar dengan hadirnya perusakan-perusakan terhadap akidah, pelecehan-pelecehan terhadap Islam, tidak peka dengan itu. Hingga dengan Quran, demi Allah, tidak akrab dia. Bahkan ketika untuk menyebut nama-nama surat dari awal hingga akhir pun dia lupa, atau bahkan tidak pernah mengingatnya. Malu jamaah, malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika mereka ditunjukkan itu semua, ketika mereka sudah mengakui, ada yang ingkar terhadap itu. Ila rabbiki yauma idil mustaqar, hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali. Maka mereka yang menduakan Allah, mereka akan kecewa, mereka akan takut, karena yang dihadapinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan segala ancaman bagi mereka yang menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yunabba'ul insan yawma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Apa yang dikerjakannya, mungkin saat ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan taat kepada Allah, bersyukur. Namun bagaimana dengan tulisan-tulisan dosa yang telah kita lakukan pada masa lalu? Semoga dosa-dosa yang telah lalu itu menjadi cambuk bagi kita, menjadi cambuk agar mata selalu terbuka, qiyamul lail, bermohon kepada Allah. Terlebih lagi di Lailatul Qadar kita mencarinya, dan semoga Allah ya Rabb karuniakan Lailatul Qadar kepada kami ya Allah. Pertemukan kami ya Allah dengan malam 1000 bulan, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jika kita diminta untuk mengingat, ingatkah kau tentang dosamu 10 tahun, 2 bulan, 3 minggu, 4 hari, 5 jam yang lalu? Apakah kita ingat? Ba'da subuh tadi kita ghibah, kita melakukan kezaliman, kita pun lupa dengan dosa itu. Terlebih lagi puluhan tahun yang lalu. Namun tenang saja, akan ada catatan untuk itu. Demikian pula untuk amal yang Anda lakukan, sekecil apapun Allah hargai. Bahkan ketika Anda bersedekah dengan separuh biji kurma, Allah pun melihatnya, Allah pun menyaksikannya, dan semuanya akan ternilai. Setiap suami yang memberi nafkah kepada istrinya, apa yang didapati? Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bukankah diperintahkan untuk menyayangi anak istrimu, berbuat baik kepadanya, dan kau lakukan itu meskipun engkau harus kepanasan, kehujanan, dan kelelahan? Demi Allah, engkau akan mendapat balasan itu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, balil insanu ala nafsihi basiran. Bahkan manusia akan menjadi saksi atas dirinya, walau alqa ma'adirah, walaupun dia mengemukakan alasan-alasannya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah lantas begitu saja? Tidak. Bila keadaannya seperti itu, maka Allah Azza wa Jalla menghadirkan bukti yang akan bersaksi untuk melawannya. Akan datangkan bukti untuk bersaksi melawan manusia tersebut. Siapa saja yang akan menjadi lawan baginya? Yang pertama, anggota badan. Yang pertama adalah anggota badannya. Ia dihadirkan sebagai saksi atas perbuatan yang pernah dilakukannya ketika dia di dunia. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Yasin ayat 65. Di situ disebutkan, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kami tutup mulut mereka. Mulut yang senantiasa membantah, yang selalu saja membela diri. Allahu Akbar. Dan berkatalah kepada kami, wa tashhadu arjuluhum
aydihim wa tashhadu arjuluhum. Lalu bersaksi mereka. Siapa? Tangan dan kaki mereka. Tangan dan kaki mereka akan bersaksi, memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu pernah mereka kerjakan. Menerima sogokan, menerima suap, ya, hati-hati. Akan bersaksi walaupun mulut saya tidak ya Allah, tidak ya Allah. Namun buktinya apa? Tanganmu, kakimu pun akan bersaksi. Ada orang yang pamitnya pengajian, kajian. Ketika istrinya telepon, Ustadz, apa benar suamiku kajian dengan Ustadz? Enggak tuh. Kemana? Wallahu a'lam. Ya. Ingat ya jamaah, ya. Malu kepada Allah. Mungkin istrimu bisa kau bohongi, tapi tidak Allah. Tidak Allah. Dan semua ini akan bersaksi. Langkah kakimu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana engkau bawa pergi dia? Kemana? Apakah menapaki di atas jalan sunnah? Apakah dia dipakai untuk ribat? Apakah dia dipakai untuk membela orang-orang lemah? Apakah dia dipakai untuk menjunjung kehormatan kaum mukminin? Allahu Akbar. Semuanya akan bersaksi. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fussilat ayat 20. Di situ disebutkan hatta idza ma ja'wa syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun, sehingga apabila sampai mereka ke neraka, pendengaran, penglihatan, kulitmu, bahkan kulit pun menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dulu ya Allah, waktu jahiliyah, waktu aku masih berbuat onar, aku tendang pintu rumahku, kaget ibuku, bapakku marah, aku pukul mukanya ya Allah. Ini tanganku, ini tangan yang melukainya. Demi Allah, sekarang pun dia bertobat, dan semoga saja tangannya menjadi saksi pertobatannya pula. Karena jamaah yang dirahmati Allah, mereka yang merasa aman dengan maksiatnya, mereka sedang merugikan dirinya sendiri. Mereka sedang merugikan dirinya sendiri dan membuat dirinya terancam dengan kehancuran. Maka jamaah yang dirahmati Allah, para malaikat yang kita diperintahkan untuk mengimaninya dengan masing-masing tugas yang mereka pikul. Lihat jamaah yang dirahmati Allah, idza yatalaqal mutalaqqiyani anil yamin wa anis shimali qa'id ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Surah Qaf. Lihat jamaah, perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan info. Anda ada pengawasnya, Anda ada saksinya. Surat Qaf ayat 17, 18. Di situ disebutkan, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanannya, yang lain duduk di sebelah kirinya. Tiada suatu ucapan yang diucapkannya kecuali malaikat telah mencatatnya. Kalau ada eksperimen, penelitian, judulnya apa? Mencatat amal kebaikan. Kira-kira Anda sanggup nggak mencatatnya? Insya Allah kalau soal mencatat kebaikan, ya bisa dihapus-hapus sithik. Ya. Tapi kalau bicara masalah dosa, mesti ya dikurangi banyak. Ya. Bahkan ada yang lupa. Namun tidak dengan para malaikat. Mereka mencatat dengan teliti setiap apa yang kita lakukan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ya, para malaikat ya, mereka yang ikut hadir dalam waktu sholat Jum'ah ya, ini malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencatat amal kebaikan. Kemudian para malaikat yang bertugas menjaga serta melindungi dirinya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya surat Ar-Ra'd ayat 11. Di situ disebutkan bagi manusia yang ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah, menurut Anda
Anda ini makhluk mulia enggak sih? Mulia. Karena diberikan penjagaan super ketat. Super ketat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun lihat bagaimana congkaknya manusia. Yang ketika diberikan apa? Diberikan kenikmatan, diberikan pikiran. Namun lihat yang terjadi, pemikiran-pemikiran yang sesat malah muncul. Ya. Mengatakan agama itu sesuatu yang seperti ini, bahkan menyebut agama itu sebagai candu. Itu pendapat siapa? Anda lebih tahu itu. Maka pemikiran-pemikiran ini sangat-sangat berbahaya. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia itu mulia, makanya diberikan penjagaan yang luar biasa. Manakala Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan amal perbuatan manusia dengan menghadirkan saksi-saksi sebagai penguatnya, maka Allah maka amal perbuatan mulai dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dibentangkan apa? Timbangan. Guna apa? Menimbang amalan para hamba. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Surah Al-Anbiya ayat 47. Di situ disebutkan wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'an. Maka kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu seberat biji sawi pun pasti kami akan menimbangnya dan Allah pasti akan membalasnya. Lihat adil sekali Allah. Allah Maha Adil. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang lebih banyak kebajikan dari amal jeleknya maka dia selamat, ya. Dalilnya di dalam surah Al-A'raf ayat 8 dan 9. Di situ disebutkan wal wasnu yauma idzil haq faman thaqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Timbangan pada hari itu ialah timbangan kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan ijazah atas keberhasilannya. Sebuah kitab yang kita selalu menginginkannya dan semoga Allah memberikannya untuk kita. Kitab yang diterima dari sebelah kanannya, serta pengumuman atas kesuksesannya. Dalam surat Al-Haqqah di situ disebutkan ayat 19 sampai dengan 24. Al-Haqqah. Silahkan nanti Anda baca. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Allahu akbar. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia katakan ha umqra'u kitabiyah. Ambillah, bacalah kitabku ini. Kitab. Dia kembali kepada komunitasnya. Nih, baca nih kitab nih. Ya, baca nih kitab. Ha umqra'u kitabiyah. Ini nih yang kau ngomong sholat untuk apa? Ini yang kau ngomong sedekah bikin miskin. Ini puasa yang kau sebut sia-sia. Ini hasilnya. Ha umqra'u kitabiyah. Umqra'u kitabiyah, baca ini. Dengan bangganya dia tunjukkan kepada orang-orang yang menghinanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan bersedih hati. Mungkin kau tertolak dari satu komunitas, mungkin kau tertolak dari satu hal. Ingatlah, kau tidak ditolak oleh Allah. Peganglah iman, tauhid, keesaan. Jangan pernah gantungkan apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau urusan apa? Urusan virus, urusan wabah, serahkan kepada Allah. Kita lakukan ikhtiar. Jika memang Allah takdirkan kita mati karena wabah ini, semoga Allah memberikan kita kemuliaan di sisinya. Namun jika ada orang yang menantang-nantang hal ini, menantang pasukan Allah, semoga Allah memberikan pelajaran baginya agar dia tahu Allah lah yang mengatur segalanya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah
Sesungguhnya aku yakin ya Allah, aku akan menemui hisab atas diriku. Namun Fir'aun tidak meyakini itu. Tidak meyakini dia akan datang kepada Allah. Orang-orang yang sombong mengikutinya, mereka merasa mereka tidak akan dihadapkan dengan Allah, tidak dihisab dengan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka keliru. Maka lihat orang-orang kafir jahiliyah, mereka juga menyebut Allah. Buktinya apa? Mereka selalu bersumpah wallah, wallah, wallah. Namun ketika diberikan tuntutan kewajiban untuk mengimani hari akhir, mereka berkhianat. Mereka berkhianat jamaah. Nah, ini yang membahayakan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fi jannatin 'aliyah fahuwa fi 'aisyatir radiyah, fi jannatin 'aliyah. Orang-orang yang seperti inilah yang diridhai. Mereka lah orang-orang yang diridhai. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman kepada Allah, yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulnya. Mereka orang-orang yang fi 'aisyatir radiyah, yang Allah ridha kepadanya, hingga Allah berikan hadiah istimewa untuknya, fi jannatin 'aliyah. Allah berikan dia surga. Allah berikan dia surga. Kutufu hadaniyah, hingga disebutkan Allahu Akbar, buah-buahan yang sangat dekat. Kepadanya pun dikatakan, makan, makan dan minumlah dengan sedap, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari yang telah lalu. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang lelaki yang dia datang kepada kami. Dia bilang, Ustadz, aku ini lelah Ustadz. Kenapa? Ibuku Ustadz, dia sakit, dan aku telah berusaha mengobatkannya kemanapun yang ia inginkan. Aku habiskan semua tabungan pendidikan anak-anakku. Aku jual semua tanahku. Aku menjualnya. Hingga sekarang aku tidak memiliki apapun kecuali aku, anak, istriku, dan juga ibuku. Aku lelah. Saya katakan, apakah pernah ibumu mengatakan lelah mengasuhmu? Apakah pernah ibumu mengatakan jangan makan itu kesukaan ibu? Apakah ibumu pernah mengatakan pergilah sana, ibu mau istirahat, pergilah sana, jangan mengganggu ibu? Tidak. Dialah wanita yang kita selalu mencintainya, yang Allahu Akbar, dialah ibu yang kita harapkan doanya. Maka jika kita mengaku sebagai orang-orang yang mengikuti Rasulullah, maka dia pasti baik terhadap ibunya. Jika kita saksikan banyak orang yang merasa malu terhadap ibunya karena istrinya orang kaya, ibunya hanya orang-orang biasa, dia malu mengenalkannya. Lihat nak, kau durhaka, jangan sebut dirimu sukses, jangan dia sebut dirimu mulia jika kau tidak memuliakan ibumu. Jika nanti pulang dan masih kau dapati ibumu hidup di hadapanmu, sentuh tangannya, minta keridhaannya, tempelkan tangan keriputnya di atas mulutmu, katakan ampuni aku ibu, maafkan aku hadiahkan semuanya untukmu. Ibu yang luar biasa. Jamaah yang dirahmati Allah, apakah yang seperti ini tidak tercatat? Apakah yang seperti ini tidak terbalas? Semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia mereka, mulia. Atau mungkin ada sekarang ibumu yang belum memakai jilbab seperti istrimu, lantas kau memarahinya, membencinya. Demi Allah nak, berhenti untuk memakinya. Bagaimanapun dia adalah orang yang mulia. Atau karena dia marah kepadamu, lantas kau meninggalkannya. Jangan. Anda bisa soleh seperti ini, Anda bisa baik seperti ini, bahkan Anda bisa bersama anak Anda mengelus kepalanya. Demi Allah, itu perjuangan ibumu. Saya ingatkan di bulan yang mulia ini,
Semoga keberkahan selalu Allah berikan kepada setiap ibu kita. Semoga Allah berikan keberkahan. Karena ingat, dulu sebelum kau terlahir di dunia, dialah wanita yang menegakkan punggungnya, yang menahan engkau di dalam perutnya. Dialah yang mengucap Rabbi habli minas salihin. Dialah yang mengusap kepalamu. Allahu Akbar. Lalu balasannya apa sekarang? Dan hikmah ketika corona ini tiba, lihat Allah menjadikan hikmah peristiwa ini. Salah satunya ketika engkau harus menahan rindumu terhadap ibumu. Lihat, kita menahan rindu mungkin hanya ketika Ramadan, namun tidak ibu. Ketika makan daging kesukaanmu, dia mengingatmu, gimana nasib anakku. Namun ketika anaknya, apakah mengingat dengan hal yang sama? Demi Allah, dialah yang ketika engkau tawari sesuatu, ibu mau beliin apa bu? Mau aku beri apa bu? Dialah orang yang menolak karena khawatir engkau kekurangan dan tak mampu menafkahi anak istrimu. Dialah ibu. Maka jamaah yang dirahmati Allah, apakah seorang mukmin dikatakan sukses jika dia meninggalkan ibunya? Apakah akan ia tapakkan kakinya di dalam surga sementara ia tinggalkan ibunya dalam keadaan menangis karena lisan dan tingkah lakunya? Demi Allah, tidak akan kita dapati kebahagiaan. Dan semuanya akan dinilai oleh Allah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, apa yang kita lakukan saat ini, semoga Allah meridhoinya. Mungkin ada di hadapan kita, di antara kita yang menangis mengingat ibunya ataupun ayahnya yang dulu engkau sempat bersih tegang, yang dulu lebaran yang lalu kau masih bersamanya, kau masih sahur bersamanya, namun sekarang mereka sudah berkalang tanah dalam kuburnya. Demi Allah, doakan mereka. Yang mereka butuhkan adalah doa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah yang akan membuatnya senang. Maka untukmu wahai pemuda, jangan malas untuk menghafal Quran. Kau katakan kau tak mampu memberikan apa-apa untuk ibumu, untuk ayahmu. Kau katakan kau tak punya harta, kau punya mulut, kau punya pikiran yang Allah berikan kepadamu. Maka hafalkan Quran, hadiahkan sebagai hadiah terbesar untuk ayah ibumu. Bagaimana kita akan berjumpa dengan mereka? Perpisahan yang berat jamaah, bukan saat kita berpisah dari kota ke kota. Perpisahan yang besar, perpisahan yang menyedihkan adalah tatkala yang satu di surga dan yang satunya di neraka. Itulah perpisahan jamaah. Maka jangan pernah mengeluh terhadap apa yang kita perjuangkan, sebab setiap tetes peluh yang kita keluarkan, Allah akan menyaksikannya dan akan membalasnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an la yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Adapun orang-orang yang diberikan kitab dari belakang, mereka berkata, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Celakalah aku, dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangannya, kaumnya yang sama-sama kafir, menjelek-jelekan agamanya, menghina Allah Subhanahu wa ta'ala, merendahkan kitabnya, melecehkan rasulnya. Merekalah yang dengan janji sebenar-benarnya fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Mereka yang akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Innahu kana fi ahlihi masrura. Sesungguhnya dia menyangka dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya,
sesungguhnya dia menyangka bahwa dia berkali-kali tidak akan kembali kepada Allah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Esakan Allah sekali lagi. Jika ingin mendapatkan syafaat, syarat utamanya adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang kedua adalah ikhlas. Jika ingin mendapatkan syafaat, tauhidkan Allah dan ikhlaslah ketika Anda mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk yang diberikan syafaat. Semoga kita termasuk yang dimudahkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk terus beramal saleh, untuk terus memohon ampunan, yang diterima istighfarnya, yang diterima taubatnya, yang diterima setiap hajatnya, yang dikabulkan keinginannya, yang didekatkan dengan kebaikan. Ya Allah, jika hadir di antara kami orang-orang yang keras hatinya, maka lunakkan dia. Jika hadir di antara kami orang-orang yang jauh hatinya darimu, maka dekatkan dia ya Allah. Jadikan bulan Ramadan ini sebagai awal hijrahnya, tetapkan dia dalam keislamannya sampai dia meninggalkan raganya. Jika ada di antara kami yang memohon untuk keturunan, diberikan keturunan ya Allah. Berikan keturunan yang soleh untuk mereka. Berikan kesolehan kepada anak-anak mereka. Jadikan mereka cinta kepada Allah, rela mati demi Allah, demi agamanya. Dan jika di antara kami yang memohonkan jodoh, kabulkanlah ya Rabb. Pertemukan dengan orang-orang yang baik, wanita-wanita pilihanmu, salehah, yang kelak akan menjadi pasangan hidupnya. Ya Allah, jika hadir di antara kami anak yang durhaka kepada orang tuanya, berilah dia kesempatan hidup, berilah dia kesempatan hidup, dan juga kelapangan hati untuk orang tuanya memaafkan kedurhakaan yang ia lakukan. Dan semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Ya Rabb, persaksikan tertunduk kami memohon kepadamu ya Allah, selamatkan saudara kami yang ada di Suriah, selamatkan saudara kami yang ada di Yaman, selamatkan saudara kami yang ada di manapun yang sedang terjajah saat ini, yang sedang tersakiti saat ini. Mudahkan urusan kaum mukminin, mudahkan kami semua ya Allah. Berkahi tempat ini, berkahi guru-guru kami ya Allah, jaga ulama-ulama kami ya Allah, jaga guru-guru kami ya Allah, dan ampuni dosa kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antas sami'un alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada beliau Ustadz Arif bin Badres Ta'ala yang telah menyampaikan materi kelanjutan dari perjalanan menuju akhirat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita pahami.